Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, seperti biasa, gue ingin mengupdate tentang tim nasional dan tentunya konten dari channel Blue Santama akan selalu memberikan update tentang perkembangan atau kabar-kabar terbaru dari tim nasional Indonesia. Ya, Sobat Blue Santama, tentunya sebelum kita membahas kabar terbaru tentang Timnas, ya tidak ada salahnya gue mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan, menonton, dan mendukung channel gue. Terima kasih juga sudah like, komen, dan subscribe di konten dari channel Blue Santama. Ya, tentunya kabar terbaru kita mulai dari Tim Nasional Indonesia atau Garuda yang sudah resmi tadi pagi diumumkan oleh Pak Erick Thohir dan juga di akun sosial media Tim Nasional Indonesia bahwa Sintayong telah memanggil 26 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Ya, dari 26 pemain ini 4 diantaranya adalah penjaga gawang, yakni ada Hernando Aris Sutaryadi, kemudian ada Adi Satrio, ada Nadio Arga Winata, dan tentunya tidak lupa dan yang kita tunggu-tunggu yaitu Martin Paes. Ya, kemudian pemain belakang diisi oleh pemain yang menciptakan sejarah untuk Indonesia tentunya di ajang Serie A yang sudah melakukan debut yaitu Jesus, lalu ada Justin Hubner, kemudian ada Arhan, dan juga dari Liga 1 ada Wahyu Pras, Asnawi Mangko Alam Bahar, dan Nathan Choaon juga sudah dipanggil. Belum lagi Sunny Walsh juga bisa menjadi opsi untuk Sintayong untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Kemudian di tengah ada Ivar Jenner, lalu ada pemain-pemain yang berlaga di luar seperti Marcelino Ferdinand, dan yang menarik adalah dipanggilnya kembali striker yaitu Hoki Caraka dan juga Ramadan Sananta, yang dimana tentu tidak ketinggalan ada Rafael Struijk ya. Jadi dari 26 pemain ini memang gua rasa materi pemain yang sangat fair ya. Karena seperti Jordi Amat yang beberapa waktu sebelumnya memang sudah terkonfirmasi cedera dan tidak akan dibawa oleh Coach Sintayong. Dan tentu 26 pemain ini kita yakini dan kita optimis bisa memberikan perlawanan terhadap Arab Saudi dan juga Australia di dua laga penting nanti di round 3. Dan tentunya pelatih Arab Saudi sendiri, Roberto Mancini, mengatakan bahwa tim nasional Indonesia merupakan lawan yang kuat tanpa menganggap remeh lawan-lawan yang akan dihadapi. Tentu Roberto Mancini tetap menaruh respect pada tim nasional Indonesia, di mana di laga perdana tentu tidak mudah, apalagi skuad kita akan bertandang ke kandang Arab Saudi. Arab Saudi juga tentu memiliki reputasi yang baik di Asia, dan pencapaian mereka di turnamen sebelumnya di Piala Asia kemudian sempat menghebohkan dunia ketika mampu menaklukkan Argentina yang saat itu menjadi juara dunia. Tentu pencapaian, tentu kualitas materi pemain Arab Saudi bukan kaleng-kaleng, tentu bisa menjadi satu challenge untuk timnas kita. Apakah kita mampu mengimbangi, apakah kita mampu memberikan perlawanan? Tentunya gue berharap bahwa kita bisa memberikan perlawanan, bahwa timnas kita tentu dengan materi pemain yang bermain di luar, yang abroad, belum lagi kualitas pemain Liga 1 yang wajah-wajah baru tentunya bisa memberikan satu jawaban dan bisa memberikan satu permainan yang memang menjadi satu optimisme untuk para pemain. Dan gue yakin 26 pemain yang dipilih ini tentunya sudah sangat dipertimbangkan oleh Coach Sintayong ya. Karena memang
pemain-pemain yang dipilih ini mayoritas kita sebagai fans tentu sudah cukup familiar dan cukup sangat akrab mendengar pemain-pemain ini ya. Dan untungnya pemain-pemain yang sempat diisukan cedera, Jesus ternyata kondisinya fit, tidak ada cedera apapun. Dan pemain-pemain yang bermain di luar juga tidak mengalami satu kondisi yang merugikan. Tentu ini membuat kita tidak sabar untuk menyaksikan juga debut nanti Martin Paes atau Martin Pas, kiper yang sudah resmi berseragam timnas. Namun kemungkinan besar memang baru akan berlaga di laga kedua ya menghadapi Australia. Nah, Martin Pas ini kan kiper yang memiliki kemampuan di atas rata-rata ya. Jadi Hernando juga pasti belajar, Nadeo pasti akan banyak belajar dari dia. Meskipun memang Sintayong mengatakan bahwa kehadiran Martin Paes tentu menambah daya saing, tentu menambah kekuatan timnas kita. Tapi bukan berarti Martin Paes akan kerap menjadi starter, karena kembali lagi Sintayong ini kan kalau kita perhatikan ya, dia setiap kali memainkan pemain-pemain yang terkadang berbeda di setiap pertandingannya gitu. Meskipun ada pemain-pemain yang selalu rutin, yang selalu menjadi andalan seperti Asnawi, kemudian Witan, Rizky Ridho, itu selalu menjadi kerangka utamanya. Tapi setiap pertandingan, setiap match akan dikembalikan lagi lawannya seperti apa, karakter lawannya seperti apa. Kalau karakter lawan yang memiliki keep bola yang kuat atau penguasaan bola yang kuat, tentu pemain-pemain yang lebih cocok yang bisa menjadi holding atau yang bisa menahan laju serangan lawan itu akan dipilih oleh Sintayong. Tapi ketika menghadapi tim yang mengandalkan bola atas misalnya, tentu pemilihan pemain juga akan disesuaikan. Artinya Coach Sintayong tentu sudah mempelajari betul nih menghadapi Australia dan juga Arab Saudi. Pasti Coach Sintayong sudah menyiapkan strategi, terlebih menghadapi Australia, karena kita akan bermain di GBK. Tentu harus benar-benar dimaksimalkan untuk menghadapi Australia nih. Semoga kita bisa mencuri poin. Tentu kita berharap bisa memenangkan laga menghadapi Australia. Tapi gue yakin memang gak mudah, meskipun kita main di kandang, tapi ini menghadapi Australia tentu butuh kerja sama tim, butuh effort yang luar biasa untuk bisa mencuri poin. Dan tentunya meskipun Sintayong tidak ditargetkan lolos Piala Dunia, tapi tidak ada salahnya kita bisa memaksimalkan poin demi poin yang bisa kita kumpulkan dari laga kandang tentunya. Tentu memang menghadapi Australia, persentase kita untuk bisa mencuri poin tidak sebesar menghadapi China dan juga Bahrain. Karena kalau menghadapi China dan Bahrain, peluang kita untuk mengamankan 3 poin di kandang di GBK tentu besar. Terlebih nanti pada saat menghadapi Bahrain dan China di bulan Oktober, itu kita sempat dikerjai juga nih sama China, karena kita bermain di stadion yang jauh dari kota, yang memerlukan waktu berjam-jam untuk bisa sampai dari bandara ke stadionnya. Tapi kembali lagi, kita fokus ke Arab Saudi karena tinggal 1 pekan lagi. Sekitar hari Kamis depan itu sudah memainkan laga perdana menghadapi Arab Saudi. Kemungkinan besar kick off-nya itu tengah malam ya, jam 1 malam. Dan sudah dipastikan disiarkan oleh RCTI. Tentu ini kita bisa menyaksikan debut tim nasional kebanggaan kita berlaga di ajang round 3 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Dan tentunya ini menjadi satu kegembiraan juga buat kita, karena meskipun ada pemain yang tidak bisa dipanggil seperti Jordi Amat yang cedera, kemudian Elkan Bagot juga tidak menjadi pilihan atau bahkan tidak dipertimbangkan oleh Sintayong.
tentu ini menjadi satu keputusan Sintayong. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita yakini bahwa 26 pemain ini bisa memberikan kontribusi berarti kepada tim nasional Indonesia. Dan tentunya kita berharap pemain semua dalam keadaan fit, tidak ada kekurangan apapun, dan bisa memberikan kontribusi nyata buat tim nasional Indonesia. Dan tentunya tidak sabar menyaksikan para pemain timnas bisa berlaga di putaran ketiga, satu fase yang kita tunggu-tunggu, dan tentunya menghadapi lawan sekelas Arab Saudi, menghadapi lawan sekelas Australia, timnas kita harus benar-benar fokus. Kita di depan punya striker yang mungkin memang dari sisi ketajaman kita masih perlu diasah ya. Makanya Coach Sintayong kemarin merekrut temennya sebagai pelatih khusus striker, yaitu Yom Ki-hun. Dan ini menjadi tantangan juga buat dia, bagaimana dia melatih Dimas Derajat, kemudian melatih Struik, belum lagi ada Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka. 4 striker ini dipersiapkan dan semoga saja bisa memberikan jawaban dan bisa memberikan dampak kepada tim nasional Indonesia. Terlebih lawan-lawan yang dihadapi sangat-sangat berat. Tentunya kita membutuhkan satu keberuntungan pasti. Semoga kita tidak sampai dibabat di Arab Saudi ya. Gue optimis kita bisa mencuri poin meskipun kecil peluangnya. Tapi gue yakin pada saat menghadapi Australia kita bisa meraih poin. Minimal kita tidak kehilangan poin. Sehingga pada saat nanti menghadapi Bahrain dan juga China kita bisa memaksimalkan poin kita. Memang Sintayong sejak awal tidak menargetkan kita lolos di peringkat 1 dan 2, tapi kita punya peluang untuk bisa meraih peringkat 4 dengan catatan kita tidak kehilangan poin penting di 2 laga China dan juga Bahrain. Ya, sobat Garuda, tentunya kita masih menunggu kapan, kemungkinan besar tanggal 1 ya, tanggal 1 September sudah berkumpul semua pemain. Namun yang abroad di luar sepertinya tidak ke sini, tidak ke Indonesia, mereka akan langsung ketemu di Jeddah ya. Jadi yang berkumpul di sini adalah pemain Liga 1. Mungkin pemain yang bermain seperti Asnawi bermain di Thailand, kemungkinan dia akan ke sini dulu kumpul. Baru nanti sisanya yang bermain di Eropa seperti Marcelino, kemudian Jesus, Nathan, Justin Hapner itu akan langsung menuju ke Jeddah di tanggal 2 dan 3 ya. Ya, semoga tim nasional Indonesia bisa tampil maksimal di laga nanti, dan tentunya gue terus berkomitmen untuk bisa memberikan update berita tim nasional Indonesia. Dan tentunya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe di channel Blue Santama. Kita ketemu lagi di konten terbaru dari channel Blue Santama. Sehat selalu dan salam olahraga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.